Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Ternyata selama ini yang saya amati begitu kan, tidak ada uang yang mengalir kepada Partai Nasdem. Setelah dicek di bendaharanya di situ tidak ada mereka begitu kan. Tidak ada katanya 13 miliar yang mengalir kepada Partai Nasdem. Ternyata tidak ada begitu kan. Ini kenapa KPK selalu menyimpulkan bahwa seolah-olah Partai Nasdem di situ aliran dana dari SIL kepada Partai Nasdem di situ ya benar sesuai dengan bukti yang ada. Padahal tidak ada mereka begitu. Kalau dia mengalir kepada Partai Nasdem seharusnya kan masuk ke bendahara mereka. Dicek bendaharanya tidak ada mereka begitu kan. Bahkan di satu sisi KPK sebut uang korupsi SIL ke Partai Nasdem ya itu tendensius. Kami tidak pernah menyuruh korupsi ya. Itu sudah jelas di Sahroni mengatakan seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini omongan-omongan KPK harus dibuktikan terlebih dahulu begitu. Dari mana data itu muncul begitu kan ya. Karena pada akhirnya dugaan-dugaan gratifikasi ini kepada siapapun boleh bisa terjadi. Tapi saya lihat dari yang saya amatin bahkan ya tanya sebenar-benarnya begitu kepada Partai Nasdem bahwa tidak ada uang yang kemudian mengalir ya katanya 13 miliar tidak ada begitu kan lalu kemudian kepada siapa atau oknum mereka begitu kan ya bisa saja ya kader-kader dari yang lain misalnya bisa saja kalau ke kader-kader yang lain jangan mengatasnamakan Partai Nasdem tapi mengatasnamakan orangnya pribadi mereka begitu kan ini banyak sekali begitu dugaan-dugaan yang kemudian tendensius dari KPK itu seolah-olah Partai Nasdem itu buruk begitu kan seolah-olah Partai Nasdem itu adalah sarang dari korupsi. Padahal kalau kita lihat ya tidak ada aliran dana ke situ begitu kan ya. Dan bahkan ya banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Oh, udahlah ya, ada yang mengatakan akui aja katanya begitu. Ya akui gimana kalau tidak ada begitu ya. Bahkan KPK ya sebut ya uang korupsi SIL ke Partai Nasdem itu tendensius. Kami tidak pernah menyuruh korupsi katanya begitu ya. Kalau semua koruptor mengaku pastilah lepas ya suka miskin tak bertampung lagi. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Ini bahkan di satu sisi begitu nggak nyuruh korupsi tapi nyuruhnya harus setor sekian lama di kabinet ya. Ya bener nggak pernah nyuruh tapi gitu kan ya acara Monas atau Rakernas tiba-tiba duitnya ada katanya komentar-komentar dari netizen ya. Cek aja rekening banknya partai tersebut. Kan bisa dilihat ya melalui rekening koran selama menjabat ya jadi tersangka ya KPK. Sebenarnya bukan hal yang biasa atau hal yang baru kalau ada uang korupsi kepada partai. Cuma ya tahu aja lah tahun politik. Padahal partai sebelumnya mungkin sama juga begitu ya. Jadi saya sudah tahu begitu kan apa yang diceritakan oleh Sahroni bahwa tidak ada dalam rekening dari Partai Nasdem begitu kan ya yang katanya mengalir 13 miliar di situ tidak ada begitu di di rekening Partai Nasdem di bendahara itu tidak ada. Lalu lantas ya 13 miliar ini mengalir ke siapa coba bayangkan. Ini kan seharusnya kan ditelusuri ya siapa sebenarnya begitu kan. Dan pada akhirnya apakah ini benar atau tidak begitu kan jelas seperti itu begitu. Karena ini melihat dari potensi sekarang untuk tendensius kepada Partai Nasdem sangat tinggi sekali begitu. Salah satunya karena dia mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden ya. Kan begitu logikanya begitu ya. Nanti di pengadilan aja ya terangnya. Ya kita buktikan aja di pengadilan apakah benar seperti itu begitu kan ya. Bahkan tidak ada asap tanpa api katanya begitu ya karena memang dugaan gratifikasi terus kemudian pemerasan dan sebagainya apakah seperti itu begitu kita lihat saja nanti karena pada hakikatnya tahu bahwa proses dalam hal ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh orang korupsi begitu tapi bagi kami siapapun yang korupsi begitu itu adalah musuh kita bersama tidak ada ya tidak ada toleransi bagi kami yaitu adalah musuh kita bersama siapapun orangnya. Jadi kalau saya melihat dari Partai Nasdem tadi begitu kan ya, dia seolah-olah KPK mendahului itu begitu. Tendensiusnya luar biasa. Padahal kita buktikannya aja masuk ke siapa begitu. Kalau memang anggota Nasdem masuk ke situ ya proses mereka begitu. Jangan mengatakan Nasdem tapi mengataskan orang-orangnya saja begitu ya. Ini KPK ya sebut ya uang korupsi SIL ke partai ya. Nasdem mengatakan bahwa tendensius kami tidak pernah menyuruh korupsi ya.
Bahkan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menyatakan ada aliran uang korupsi Syahrul Yassin Limpo (SYL) kepada kepentingan partai. Bendahara Umum Partai Nasdem Yasaroni menilai pernyataan KPK soal aliran dana ke partai tidak bisa dibenarkan dan bersifat tendensius. Menurutnya pernyataan tersebut seolah-olah KPK memberikan gambaran bahwa Partai Nasdem yang mendapat jatah kursi di kementerian hanya untuk mencari keuntungan besar-besaran. Bahkan ya kita tidak pernah menyuruh ketua umum apalagi menyuruh pembantu presiden suruh korupsi, ujarnya begitu ya. Sahroni menambahkan sebagai bendahara dirinya sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang masuk ke rekening partai dari setiap anggotanya. Ia juga yang menjelaskan bahwa benar ada aliran uang sebesar 20 juta dari Syahrul Yassin Limpo. Uang itu digunakan Partai Nasdem untuk bantuan bencana ya. Itu kan sudah ada di situ begitu. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa ya yang ada itu CSIL memberikan bantuan begitu kan. Yang masuk ke rekening bendahara umum yaitu adalah ketika dia ada bantuan bencana mereka begitu. Kalau 13 miliar tidak ada mereka begitu kan. Lantas bagaimana dengan bukti di KPK nanti dapat dari mana itu begitu? Itu harus ya dijelaskan sejelas-jelasnya begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bagaimana begitu Firly Bahuri begitu yang yang dirinya juga terkena proses begitu kan ya, katanya ada pemerasan sana sini ya, kita tunggu aja begitu ya. Bahkan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ini semakin ribet ini KPK begitu kan ya. Ya saya mendorong aja kepada proses hukum, siapapun orangnya kita harus proses secara hukum begitu kan, tanpa kita pandang pilih begitu. Bahkan di satu sisi juga telah menjelaskan bahwa benar ada aliran uang 20 juta ya. Sahroni juga menegaskan tidak hanya Syahrul Yassin Limpo mengirimkan uang kepada partai untuk bantuan bencana alam. Seluruh kader partai baik yang ada di parlemen, di kepengurusan pusat, daerah hingga ranting juga melakukan urunan untuk dana kemanusiaan. Saya juga mengecek langsung rekening Partai Nasdem, kan kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi KPK sampaikan. Kami menyayangkan KPK mengasumsi bahwa langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem ya, ujar Sahroni. Sebelumnya KPK menemukan aliran dana korupsi ke Kementerian Pertanian ya kepada Partai Nasdem. Kita lihat saja begitu kan. Lah ini kan sama dengan Food Estate begitu kan. Katanya mengalir kepada partai kepada salah satu partai. Tapi sekarang ya tidak ditindak begitu kan. Gimana itu begitu kan? Food Estate katanya ada aliran dana kepada partai, tiba-tiba ya pada hakikatnya sekarang juga tidak ditindak begitu. Itu kan juga menjadi catatan penting kepada ya Indonesia begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan saat menjabat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga merupakan kader Partai Nasdem, itu membuat kebijakan ya personal di antara melakukan ya pungutan hingga menerima setoran dari aparatur sipil ya. Bahkan seorang tersebut langsung dari tahun 2020-2023 dengan besaran uang setoran yang diminta dari pejabat eselon 1 ya para ijen kepada badan hingga sekretaris $4.000 Amerika ya Serikat hingga $10.000. Menurut Alex ya, hasil sumber uang setoran tersebut digunakan Syahrul antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik Syahrul Yassin Limpo, kemudian ya perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga hingga ya pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang dinilai miliaran rupiah. Selain itu ya, uang setoran tersebut digunakan Syahrul Yassin bersama-sama dengan Sekjen Kementan Kasdi ya Subagiono ya, Direktur dan Mesin Pertanian Jajan. Artinya gitu. Ya ini kan agak janggal juga begitu apa yang disampaikan oleh KPK begitu kan. Ya ini kan belum persidangan begitu ya. Ini kan belum persidangan. Kok tiba-tiba KPK semuanya tahu begitu kan. Bahwa uang ini digunakan untuk perawatan, buat rumah, renovasi, buat kepada Partai Nasdem katanya begitu ya. Ini kan belum ada persidangan begitu kan. Ya kalau sudah ada persidangan kan jelas arahnya kemana uang itu. Kok seolah-olah KPK itu tendensiusnya sangat tinggi. Seolah-olah menjustis bahwa uang yang dipakai berapa begitu kan ya. Ya katanya bermiliaran juta begitu, bermiliaran rupiah begitu kan. Artinya apa? Artinya perawatan dan semuanya kalau ditutup di total berapa sih kebutuhan mereka begitu kan. Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang dilakukan yang dibicarakan tadi itu menurut saya agak ngarang begitu kan ya, tendensiusnya luar biasa begitu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, cuma kami memberikan stimulasi. Kok bisa KPK itu tahu terhadap apa yang dilakukan oleh si Yassin Limpo padahal ini belum masuk persidangan, kan begitu logikanya begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.